Begini, kalau kamu mau mencari pacar, carilah di gereja, jangan cari di mall. Saya sering katakan begitu. Kenapa? Karena di mall itu memang semuanya cantik-cantik. Tapi kalau sudah di gereja itu semuanya kita tahu kan. Jadi kalau sudah di gereja duduk bersama, berdoa bersama, ya kan? Itu kan sudah lebih bahagia kita kan. Jadi sering-seringlah bergereja, sering-seringlah ikuti kumpulan-kumpulan ibadah. Mudah-mudahan Tuhan tunjukkan jodoh di dalam gereja. Maka ada dulu borunya sintuaku dulu ketika kami di Mandailing Natal. Jadi, Amang, kenapa nama borumu ini si Martina? Maaf ya, mana tahu ada nama itu ya. Nama boru, kebetulan guru sekolah minggu. Nah, kenapa Amang borumu ini si Martina namanya? Oh iya Mang, gini, karena aku dulu sama Inang ini kami marhalet tiki Natal katanya gitu. Tahu kan artinya marhalet pacaran pada saat Natal gitu. Jodoh mereka jadi sintua juga Mang itu kan. Inang itu juga di bunga Nina. Ya kan? Jadi kami buatlah namanya itu katanya gitu. Berarti mereka bertemu di dalam kumpulan-kumpulan ibadah. Mereka bertemu bersatu di dalam doa. Itu lebih baik daripada nanti pacarmu, yuk ngapain kau gereja, kamu aja kita jalan-jalan, piknik-piknik katanya kan. Kamu harus punya prinsip. Kalau kamu mau ikut pacaran dengan aku, ayo, mau ke gerejamu nggak apa-apa. Minggu ini ke gerejamu, minggu depan ke gerejaku, kan gitu kan? Ya dari situ udah kelihatan, maukah dia? Karena itu, saudaraku yang dikasihi, hiduplah di dalam kumpulan jalan orang yang benar. Dikatakan orang fasik itu, dia 5, tidak akan tahan dalam penghakiman. Ketika Tuhan datang pada masa penghakiman, bolehkah orang fasik itu berkata, oh Tuhan, aku udah mau bertobat nih, bentar lagi ya Tuhan, sabar dulu, jangan dulu datang, aku udah mau bertobat. Datang Tuhan, oh pintu rumahku sudah tertutup, sudah mau ditutup. Mengapa selama ini begitu banyak waktu kesempatan aku berikan, kata Tuhan, tapi kenapa engkau selalu berjalan di jalanmu? Kamu sudah tahu itu kebinasaan, tapi kenapa kamu tidak mau bertobat meninggalkan itu? Mereka tidak tahan lagi pada hari penghakiman. Tapi orang yang benar itu tanpa membela diri pun Tuhan sudah tahu bahwa dia adalah orang yang benar. Karena dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, masih banyak kesempatan diberikan Tuhan. Kalau ada kumpulanmu, kumpulan pencemooh, kumpulan orang-orang yang tidak benar, tidak baik, tinggalkan. Tak berdosa kita meninggalkan itu. Tak salah kita meninggalkan itu. Lebih baik ikuti kumpulan-kumpulan yang bisa membicarakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena semakin kita banyak membicarakan hal-hal yang baik, maka pikiran kita akan semakin baik dan kita akan semakin berhikmat. Tapi ketika kita hanya membicarakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, menuduh orang, membuat berita bohong, lama-kelamaan apapun yang kita lakukan, orang menganggapnya itu semua jadi kebohongan. Maka kalau Paulus katakan dalam bahasa Batak, pasomal-somal madirim tu hadaulaton, latihlah dirimu beribadah. Hidup ini latihan. Ketika kita pun berkumpul, butuh latihan. Latihan bisa memahami orang lain. Misalnya ada kumpulan PA misalnya kan, kumpulan Apostol Bulung atau kumpulan apapun itu. Di sana kita banyak belajar. Ketika orang memberikan pendapat, kita hargai. Kita memberi pendapat, dihargai. Di situ sudah ada pelajaran-pelajaran yang baik. Ternyata hidup itu harus saling menghargai. Karena itu saudaraku yang dikasihi Kristus, siapa yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
dan yang selalu menjauhkan diri dari kumpulan orang-orang fasik. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap membangun jiwa kita, hidup kita, supaya kita tetap di jalan orang yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.